wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Widianti dari kelas A3 PGSD dengan NIM 22060192. Di video kali ini kita akan membahas mengenai lambang negara Indonesia untuk kelas 3 dengan tema 8 pembelajaran 1. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Diharapkan teman-teman setelah menonton video ini, yang pertama, mampu memahami arti lambang negara Indonesia. Kemudian yang kedua, mampu memahami identitas bangsa Indonesia seperti bendera, bahasa, lagu kebangsaan, lambang negara, dan semboyan negara. Salah satu cara mencintai tanah air Indonesia adalah dengan mengenal dan memahami identitas bangsa Indonesia. Di antaranya, bahasa negara, bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, lambang negara, semboyan negara, dan lain sebagainya. Yang pertama, bahasa. Indonesia memiliki beragam budaya dan bahasa. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Tetapi bahasa yang digunakan sebagai bahasa persatuan Indonesia adalah bahasa Indonesia. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia, kita mampu berkomunikasi dengan suku-suku di seluruh daerah di negara Indonesia. Dengan begitu, bahasa Indonesia menjadi salah satu simbol pemersatu bangsa. Yang kedua yaitu bendera kebangsaan. Nah, bendera negara Indonesia diberi nama Sang Saka Merah Putih. Merah yang artinya keberanian dan putih kesucian. Bendera Sang Saka Merah Putih dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Bendera Sang Saka Merah Putih pertama kali dikibarkan pada Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 54 Jakarta. Kita memberi hormat saat bendera dikibarkan sebagai tanda penghormatan. Yang ketiga yaitu lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan bangsa Indonesia yaitu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu ini dinyanyikan saat upacara kemerdekaan dan biasanya juga dinyanyikan pada saat upacara hari Senin di sekolah, upacara kenegaraan, acara yang dihadiri oleh negara-negara lain, dan lain sebagainya. Lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda Pancasila. Burung Garuda dipilih karena melambangkan kebesaran dan kekuatan dengan harapan Indonesia akan menjadi negara yang besar dan kuat. Lambang negara Garuda Pancasila dirancang oleh Sultan Hamid II dan disempurnakan oleh Bapak Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno. Nah, sebagai warga negara, kita harus mewujudkan Indonesia untuk menjadi negara yang besar dan kuat. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan bagian-bagian dari Garuda Pancasila. Yang pertama, kepala menoleh ke sebelah kanan melambangkan kebaikan. Yang kedua, ada sepasang sayap yang masing-masing memiliki bulu berjumlah 17 yang berhubungan dengan tanggal kemerdekaan Indonesia. Kemudian ekor. Ekor memiliki bulu berjumlah 8 yang berhubungan dengan bulan kemerdekaan yaitu bulan Agustus. Kemudian pangkal ekor memiliki bulu berjumlah 19 yang berhubungan dengan tahun kemerdekaan. Kemudian leher
memiliki bulu berjumlah 45 yang berhubungan dengan tahun kemerdekaan. Kemudian, pada leher terdapat perisai yang menyerupai jantung. Perisai tersebut dilengkapi dengan lambang sila Pancasila. Kemudian, kaki burung Garuda yang mencekram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Garis tebal pada perisai melambangkan bahwa negara Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Kemudian yang terakhir, ada sayap, paruh, cakar, dan ekor melambangkan tenaga dan kekuatan pembangunan. Nah, kemudian ada warna pada lambang negara. Yang pertama ada warna merah yang melambangkan keberanian. Kemudian yang kedua ada putih yang melambangkan kesucian, kebersihan, kemurnian. Kemudian yang ketiga ada warna kuning yaitu melambangkan kebesaran, kemegahan, keluhuran. Kemudian yang keempat warna hijau yang melambangkan kemakmuran dan kesuburan. Kemudian yang kelima ada warna hitam yang berarti keabadian. Setiap warna pada lambang negara memiliki arti khusus yang menunjukkan cita-cita dan ciri-ciri tertentu dari sebuah negara tersebut. Nah, selanjutnya ada semboyan negara. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Terdapat pada pita yang dicengkeram oleh kaki burung Garuda. Bhinneka yang artinya beragam, berbeda-beda, tunggal yang artinya satu, dan ika yang artinya jua. Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini terdapat pada kitab Sutta Soma karya Empu Tantular. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki beragam budaya, suku, bahasa, agama, dan kepercayaan. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan suatu kekayaan yang harus disyukuri dan dipelihara dengan baik. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu, sebagai warga negara yang baik, kita harus mengenali dan memahami identitas negara kita sebagai wujud rasa cinta kita terhadap tanah air. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.